pesimis tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ada orang Jelupang dengan dialek Betawinya yang kental ngomong, Ustadz, potongan kayak saya ilok dapat Lailatul Qadar, kata dia begitu. Pong puasa saja palanya tahu nyangsang kemana, kudu saya sengget, kata dia begitu. Saya bilang, kenapa antum pesimis seperti itu? Karena Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah merupakan hadiah, tepatnya rahmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Coba cek asbabun nuzulnya dari jalur Ibnu Hatim. Rasul ngomong sama para sahabat, dulu ada seorang laki-laki siangnya berjihad, malamnya ibadah 1000 tahun. Gestur tubuh para sahabat ada nuansa jealous dalam pengertian positif, cemburu positif, iri hati positif. Kita tahu dalam agama iri ada dua macam. Pertama, iri yang diharamkan. Iri adalah pada urusan dunia. Tetangganya beli mobil meriang, udah beli mobil rumahnya direnov, sumeng. Udah beli mobil rumahnya direnov, kawin lagi sama gadis 17 tahun, setruk dia. Nah, ini iri yang haram. Tapi ada iri yang bahkan tidak hanya boleh, bahkan berpahala besar. Contoh, iri sama imam kita ini, masih muda, hafiz, bacaannya enak, sayang bedo udah punya bini, kira-kira begitu. Menebarkan dakwah Al-Qur'annya kemana-mana luar biasa. Kita mestinya iri. Iri dong sama Ananda Musa yang dari Bangka Belitung 7 tahun hafal 30 juz. Lah kita 60 tahun juz 30, orang nyangsang-nyangsang pisan. Udah tambah juz Al-Pukat, juz Melon, segala macam. Yang kedua, kita boleh iri sama orang kaya dermawan. Kalau nggak salah di sini ada yang namanya Haji Darmawan ya. Ada nggak? Mana orangnya? Kantor kali ya. Udah kaya dermawan, kita boleh cemburu sama beliau. Ya Allah, saya pengen kayak dia. Gak hitung-hitungan. Saya sejak bujek saya lahir, Pak, saya baru ngalamin lihat ada orang infak 700 juta di Melati Emas. Tapi saya nggak mau sebut orangnya, orangnya juga nggak mau disebut. Ya Allah, luar biasa. Saya jealous, yang kapan saya kaya gitu ya, pengen kayak dia gitu. Itu boleh. Yang ketiga, kita boleh iri sama orang yang alim, kemana-mana menebarkan ilmunya, jariah ilmunya luar biasa. Seperti para guru-guru kita, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayah dan sebagainya. Subhanallah, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafau bih aw waladin salih yad'u lah. Anak cucu meninggal, putus semua kecuali 3. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kembali kepada topik tadi. Maka ketika para sahabat ada nuansa jealous yang positif, turunlah ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maka mereka tersenyum, alhamdulillah. Umur baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun, tapi ibadah semalam dikasih reward sama Allah, hadiah lebih besar, lebih hebat dari 1000 bulan. Itu disebut Lailatul Qadar. Kembali kepada orang Jelupang tadi yang pesimis, jangan pesimis. Dalam Hakikatus Siyam, Syekh Abu Salma Ibnul Fattani mengatakan, yuqaddimullahu Lailatul Qadri ila 6 nafarin, kata beliau. Ada 6 golongan yang berpeluang Allah kasih hadiah Lailatul Qadar. Siapa mereka? 1,
orang yang dari sejak tanggal 1 Ramadan serius betul. Ya puasain indranya, puasain pikirannya dan seterusnya. Ibadah konsentrasi. Ini peluangnya paling besar. Kalau pakai konsentrasi mungkin 99,9 kali begitu. Kedua, ada orang yang berpeluang juga diberi hadiah Allah Lailatul Qadar. Siapa dia? Orang yang ngincer 10 hari terakhir i'tikaf, serius dia taqarrub. Dia minta sama Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia baca Al-Quran luar biasa. 3, ada orang yang juga punya peluang diberi hadiah rahmah oleh Allah berupa Lailatul Qadar. Orang yang di malam ganjil 10 akhir serius. Berarti 5, 21, 23, 25, 27, 29. Nah berikutnya yang kelima, orang yang berpeluang mendapatkan rahmah hadiah Lailatul Qadar adalah orang yang 1 malam 10 akhir di bulan suci Ramadan begitu khusyuk luar biasa. Maka tadi saya bilang, orang Jelupang tadi ini masih ada peluang, malam 29 masih ada ini. Karena toh tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar Allah kasih. Bisa jadi malam ini saya bilang. Yang keenam, siapa lagi yang Allah berikan peluang diberikan hadiah atau rahmat Lailatul Qadar, yaitu orang yang karena udzur syar'i wa yanjuruha. Sebenarnya dia pengen kayak yang lain takarrub di malam-malam gaji, tapi ada udzur syar'i. Satpam jaga malam, lepas kagak bisa. Atau yang insomnia habis diputusin calon istri kagak bisa tidur. Itu peluangnya juga ada. Dan yang terakhir, yang punya peluang untuk mendapatkan rahmah hadiah berupa Lailatul Qadar adalah orang yang ibadahnya nggak serius-serius amat di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah. Itu juga punya peluang. Jadi inti dan kesimpulannya adalah jangan suka ngomong tadi, lah ilokan Ustaz, lah potongan kayak saya, belah kaciprut begini lah, ilok, nggak boleh. Inni inda abdi dzanni bi, kata Allah, aku itu tergantung persangkaan hambaku. Kalau hambaku bilang Allah nggak mungkin ngasih, ya gak kasih. Tapi kalau kita insya Allah, rahmat Allah lebih luas dari lautan, lebih lebar dari langit, lebih besar dari gunung. Kalau cuman buat ngasih hadiah Lailatul Qadar 1,8 miliar umat Islam, setetes bagi Allah, nggak ada apa-apanya. Apa susahnya? Makanya yang sudah khusyuk jangan ujub, malah nanti yang khusyuk ujub malah bablas wes buru-buru dapat. Yang sudah khusyuk alhamdulillah ya Allah, doakan saudara dan temannya, mudah-mudahan mereka pun bisa seperti dia dan mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah